Ya pemirsa, sebentar lagi akan segera dimulai acara reuni akbar dari keluarga besar XTC Greaser Team angkatan tahun 2007-2022, dan di sini sudah tampak hadir tokoh-tokoh masyarakat. Contohnya ada Pak Yudhisthir, ada juga Ustadz Udin yang nanti akan memberikan tausiahnya, ada Pak Eko, ada Pak RW, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu karena memang sudah menunjukkan waktu jam 8 lebih 30 menit, sudah di setengah 9. Mungkin kita mulai acaranya aja ya, sambil menunggu yang lain. Mungkin tamu undangan masih di perjalanan ya. Untuk adik-adik tim panitia dipersiapkan semuanya bertugasnya ya, biar kita langsung mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Rukun Warga RW 06 Perumahan Geria Mukti, Bapak Nelwan. Yang terhormat tokoh masyarakat Perumahan Geria Mukti, Bapak Insinyur Zerendra Yudhisthir dan Bapak Inul Dahlan. Yang terhormat para ketua RT dan tamu undangan. Yang terhormat tokoh pemuda Perumahan Geria Mukti, Bang Hidayat. Semua kawan sejawat angkatan 2007 dan adik-adik yang meneruskan perjalanan kami sampai saat ini. Malam ini kita kembali ke sini bermaksud mengingat perjuangan membangun nama baik pemuda Perumahan Geria Mukti. Walaupun tidak dalam raga, namun hati dan ingatan kita tidak akan pernah hilang sedikit pun tentang tempat dan ruang yang membesarkan kami semua. Sampai hari ini kami berkeluarga di Perumahan Geria Mukti tetap akan memiliki tempat di hati kami. Begitupun Geria Mukti Seksi Road atau Greaser yang kami bentuk dulu tahun 2007 ketika kami masih dalam pencarian jati diri sebagai laki-laki dewasa. Adik-adik yang kami sayangi dan kami banggakan, sejarah adalah sesuatu hal yang megah, tidak bisa dihindari bagi kita sebagai umat manusia. Dan malam ini izinkan juga kami angkatan 2007 bergabung dalam anniversary Greaser ke-15 tahun. Organisasi yang kami besarkan, banggakan, dan menyatu dengan urat nadi kami sejak dulu. Perjalanan panjang Greaser sudah tercatat, dan kami berharap Greaser terus bertumbuh dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif di setiap momennya. Perkenalkan, saya Bagas Pujadewadi, anggota Greaser angkatan 2007 untuk memimpin dan memandu acara ini sampai akhir sebagai pembawa acara reuni akbar keluarga besar Karang Taruna dan Greaser tim Perumahan Geria Mukti Desa Ciwareng tahun 2007 tahun 2022. Adapun rangkaian acara malam ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan suci ayat Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, kesan dan pesan dari anggota Greaser angkatan 2007. Yang kelima, santunan anak yatim yang diiringi sholawat. Yang keenam, penyerahan kenang-kenangan berupa bingkai atau sertifikat untuk mengenang pemuda Geria Mukti yang telah mendahului kita ke alam kedamaian yang diberikan. Yang ketujuh adalah sharing dan edukasi pemuda. Yang kedelapan, tausiah. Yang kesembilan, hiburan. Yang 10, tiup lilin. Yang 11 adalah penutupan acara. Sebelum kita mulai acara pembukaan dan masuk ke acara, alangkah baiknya kita mengenang dulu Greaser Team atau pemuda Karang Taruna Geria Mukti, karena memang tidak bisa dipisahkan. Karang Taruna adalah Greaser dan Greaser adalah Karang Taruna Geria Mukti. Untuk operator dipersilakan untuk memutar videonya.
bagi yang masih ada gitu ya, tentang wah STC ini gangster ya. Kita itu berjuang tentang keras untuk merubah stigma itu, sosialisasi, mengadakan kegiatan-kegiatan positif, sehingga dari pihak NMI sendiri juga mendukung bahwa dan ternyata bahwa STC ini sebagai organisasi masyarakat yang baik dan positif. Jadi harapan besar saya sebagai STC Indonesia bisa membawa organisasi ini menjadi organisasi yang terbaik ke depan, terbesar, lebih sangat sehingga supaya yang manusia itu bisa demi apa? Ya demi keluarga, demi bangsa dan negara itu aja. Dan kita bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional. Salah satu isinya. Karena buat untuk mewujudkan kesejahteraan itu, ketika bisa mewujudkan kesejahteraan itu secara otomatis semua anggota pasti bayar. Bahaya nih, nanti berantem dulu, akhirnya saya tingkatin menjadi ormas. Kita sedang mengikis anak-anak yang bandel-bandel itulah. Itu mereka tidak hanya baru 1 tahun di Jepang terus kita mendeklarkan. Jadi kita nggak ada harus kopdar, setiap Senin, nggak ada kayak gitu lagi. Dan saya bisa buktikan sampai sekarang kondisi kita STC paling banyak di Bandung aja banyak. Terdengar nggak ada ribut-ribut, nggak ada kan? Kota Bandung ya. Cita-cita STC Indonesia sekarang harus ada di segala elemen kehidupan. Itu kalau nyerang kemana nggak kemana-mana lagi, rumah Mas pun hancur itu, nggak kemana-mana lagi. Stigma yang selalu ada negatif, nggak peduli deh. Tapi saya bertanggung jawab, saya foundernya selalu mengeluarkan hal yang positif. Kebetulan lahir STC Indonesia itu di rumah Mas Bon, tepatnya di Jalan Sukaluyu. Lahir terbentuk waktu kita masih kecil-kecil tahun 82. SMP berkembang, SMA balap-balapan di Dago, akhirnya menjadi besar. Seperti kayak gitu loh. Kita bernaung di komunitas di Ikatan Motor Indonesia. Mas Bon lahir di Bandung, sahabat-sahabat pemirsa BRFM. Saya lahir di Santa Yusuf, Bandung, SD-nya Sabang Bandung, SMP-nya Negeri 2 Bandung, SMA 7 Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jadi semua mengenyam pendidikan dan lahir di Bandung. Kemudian sempat jadi pengacara, saya sarjana hukum 94, 96 pengacara praktek, 2001 advokat. 2001 advokat, akhirnya saya kiprah ke Riau, jadi anggota dewan di Riau. Singkatnya tuh orang tua kan tentara ya, orang tua tentara, ibu juga guru, tapi ibu sempat jadi anggota dewan di Riau. Ketika Mas Bon masih SMA itu kan sahabat-sahabat kan kelihatan ya, sudah ditulis riwayat hidup, nama Ivan atau Mas Bon, bapaknya tentara, ibunya dewan. Ibu saya itu udah dewan 2 kali, sahabat-sahabat pemirsa. Itu termotivasi Mas Bon pengen kan jadi bisa kayak si mama nih jadi anggota dewan. Akhirnya di 2009 Mas Bon tercapai jadi anggota dewan dari Gerindra di Kabupaten Indragiri Riau. 2009 sampai 2014 Gerindra Kabupaten Indragiri Provinsi Riau. Jadi Mas Bon itu kan papa meninggal karena Mas Bon paling tua. Mas Bon kiprah ke Riau. STC itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Riau. Di Riau sendiri itu ada 12 kabupaten kota, alhamdulillah 12 kabupaten kota seluruhnya ada pengurus STC Indonesia. Dan bahkan sekarang di seluruh Indonesia untuk Dewan Pimpinan Daerah atau provinsi itu sudah hampir lebih dari 21 dari 34 provinsi ada STC Indonesia. Ada STC Indonesia, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Om Deddy ada di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, bahkan di California ada. Untuk yang Jepang saja, sahabat-sahabat pemirsa BRFM, itu mereka tidak hanya baru 1 tahun di Jepang, terus kita mendeklarkan STC Indonesia itu baru ada di Jepang, tidak.
mereka sudah 10 tahun di Jepang. Gitu. Di Hong Kong ada, di Taiwan ada. Jadi bukan baru setahun kita bilang ada STC di sana. Dia udah lama di sana. Mereka bisa di sana kenapa? Ya mereka ya karena dari kecil ya, dari SMA mungkin udah STC sampai dia juga dapat ikatan pelajar sampai ke luar negeri, mengembangkan STC di luar negeri. Udah. Mas Bun berpikir kalau kita masih tetap di IMI tanpa mengurangi sahabat-sahabat IMI, kebetulan kepengurusan di IMI juga sahabat-sahabat saya, ada Kang Eri, Bendarung, bendaranya IMI Jawa Barat. Salam Kang Eri. Saya memandang kalau masih kita di komunitas, kebetulan ada sahabat-sahabat organisasi dulu yang sering kita berantem, namanya mereka memang senang balap dan dia lebih konsentrasi di IMI. Nah kalau STC kan balap iya, kadang-kadang bandarnya juga iya. Saya lihat kalau masih kita di situ, bahaya nih, nanti berantem dulu. Akhirnya saya tingkatin menjadi ormas. Sebelum jadi ormas, itu OKP dulu. Masih di pemirsa jadi OKP dulu tuh. Jadi OKP 2012. Tahun 2015 bertransformasi menjadi ormas. 2016 saya daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM menjadi ormas. Jadi tidak berbatas usia. Ya kalau OKP kan berbatas usia ya. Dia di bawah naungannya KNPI, kalau komunitas di bawah IMI. Kalau kita sekarang udah ormas, jadi tidak berbatas usia dan skupnya udah seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Kalau dari ceritanya, memang STC itu kan ceritanya judulnya dulu nakal. Waktu ketika masih SD, kita nggak kebayangin bakal organisasi ini menjadi besar. Namanya juga sahabat-sahabat pemirsa udah pada tahu lah, nama-namanya agak jorok dulu kan. Tapi akhirnya seiring dengan perkembangan zaman, singkatan dari nama itu nggak ada lagi, menjadi STC Indonesia. Dan sekarang menjadi ormas. Cita-cita STC Indonesia sekarang harus ada di segala elemen kehidupan. Dan prinsip organisasi kita, sahabat-sahabat pemirsa, itu berniatlah baik, berbuatlah baik, dan jadilah baik. Dan kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah, TNI, dan Polri. Jadi STC nggak mau kayak dulu lagi nih, gangster. Ormas ini nggak ada kopdar-kopdaran lagi, Om Deddy, pemirsa. Jadi kita nggak ada harus kopdar, setiap Senin, nggak ada kayak gitu lagi. Yang penting kita selalu menjalin kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, TNI, dan Polri. Kita selaras dengan program pemerintah. Gitu. Kita sedang mengikis anak-anak yang bandel-bandel itulah. Ini kan perlu wadah ya. Kalau wadah ini nggak ada, mana nanti anak-anak terpencar, nggak ada wadah. Tapi kalau ada wadah kan ada orang yang bertanggung jawab. Ketika ada salah satu daerah yang nggak benar, oknum, kita harus pastikan dia orang kita atau bukan. Kalau orang kita sanksi, kita kasih sanksi organisasi. Kalau bukan ya kita bilang bukan orang kita. Nah ini kan saya rasa perlu wadah, dan wadah ini kan memang sudah dinaungi oleh negara, namanya ormas. Begitu. Sebelum menjawab itu, kita punya 4 pendiri. 4 pendirinya ada Mas Bon, ada Kang Uang, ada Kang Agung, Kang Encum yang lulusan Amerika, satu lagi Kang Jipong yang lulusan Jerman. Mas Bon tetap di Indonesia jadi anggota dewannya, satu meninggal. Ketika mereka ke Amerika Jerman, Mas Bon buat bajunya putih, biru muda, biru tua, itu ide Mas Bon. Putih itu kan berarti suci ya, anak-anak itu masih polos kayak gitu-gitu. Biru kegembiraan. Sekarang posisinya biru tua, karena ada putih, biru muda, biru tua. Biru tua itu artinya matang. Jadi organisasi Indonesia yang usia udah kayak Mas Bon harus sudah berpikir matang, udah yang nggak bener lagi, jangan yang natarias. Natarias artinya jangan yang bener-bener lagi deh, itu udah masa lalu kita. Kita harus yang baik-baik aja lah. Ya jadi udah bener aja, jangan yang ngaco-ngaco lagi kayak gitu. Dinamika, jangankan di yang kecil ya, organisasi STC Indonesia yang sangat besar, lebih dari 21 provinsi bahkan dari Asia Tenggara. Organisasi yang kecil aja, Mas Bon melihat itu konflik tetap ada. Tapi Mas Bon memandang itu sebagai suatu dinamika, dinamis ya. Artinya perbedaan itu seksi, perbedaan itu indah. Justru tantangan buat si pendiri sama eksekutif atau ketua umum sekarang, supaya perbedaan itu menjadi satu nafas untuk menjadi lebih baik kayak gitu kan. Jadi biasalah. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat pemirsa PRFM sampai sekarang STC Indonesia tidak terbelah. Ya, saya nggak mau bilang organisasi lain ada terbelah,
tapi kita pastikan STC Indonesia sampai detik ini tidak menjadi dua belah. Dalam proses berorganisasi ya biasalah, ada orang yang proses kayak gitu, tapi sampai sekarang masih seimbang, masih konsisten, kita masih tetap bisa bertahan lah, tidak terpecah dan tidak terbelah. Nggak keinginan Mas Bon, itu keinginan dari kesepakatan semua founder ya, disetujui dengan beberapa sesepuh, kan ada dewan pembina. Pendiri punya cita-cita, dilegitimasinya juga oleh pembina, karena pembina kan sesepuh di luar dari pendiri, rohnya sama, nafasnya sama, ya kita legitimate bahwa kita ingin lebih baik. Dan sesepuh-sesepuh itu juga sekarang pemirsa itu udah pada orang jadi. Ada yang Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia, Kang Efran Helmi, Kang Efran. Ada Kang Jom pendiri yang udah jadi orang ketiga di Telkom, kayak gitu-gitu. Udah banyak yang kolonel, kombes. Malu dong, sahabat-sahabat STC Indonesia yang senior sekarang udah pada jadi, masa kita masih arogan, ya. Jadi kita udah harus lebih baik lah. Kalau tetap orang berbicara miring, itu biasa. Ya, sahabat-sahabat pemirsa, kalau orang berpikir ini mah tetap aja lah, pasti nggak benar. Saya sih whatever, nggak peduli. Saya tidak akan tangkis dengan bahasa, saya akan tangkis dengan perbuatan. Makanya kita punya konsep bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, TNI dan Polri. Kita lempeng aja lah, kita kerja terus berbuat yang baik, berniatlah baik dan jadilah baik. Jadi kita nggak peduli dengan sosok itu. Dan saya bisa buktikan sampai sekarang kondisi kita STC paling banyak di Bandung aja banyak. Terdengar nggak ada ribut-ribut? Nggak ada kan? Kota Bandung ya, izin ya, kemarin ada ribut-ribut pun di daerah lainnya yang saya nggak usah sebutin namanya juga, itu kan karena incidental ya, dilemparin atau apa. Sudahlah, saya nggak mau bahas yang ke belakang, tapi intinya sekarang udah lebih baik, nggak banyak tawuran di jalan. Kalau ada tawuran di jalan yang bersifat incidental, seperti di Sumedang kemarin kan itu incidental ya, lagi bakti sosial taunya kan kena, itu kan incidental ya. Saya rasa jangankan organisasi, instansi lain juga yang bahkan angkatan aja kadang-kadang lagi jalan, taunya kan kena pukul, tentara, polisi, apalagi geng ya. Yang penting saya sebagai pendiri founder, sahabat-sahabat pemirsa PRFM, kita on track aja. Yang penting gua nggak peduli, gua akan berdiri ngajarin anak-anak, memberikan legacy yang paling baik di akhir hidup saya. Anak-anak harus lebih baik dan lebih keren, itu aja. Masa-masa kelamnya ya, waktu zaman dulu sih kalau kita berantem nyerang mana gitu ya, Mas Dedi, sahabat pemirsa, itu kalau nyerang kemana nggak kemana-mana lagi, rumah Mas pun hancur, itu nggak kemana-mana lagi, itu masa kelam lu hancur. Jadi kalau kita berantem zaman dulu ya, ini jangan ditiru ya, ini cerita yang dulu dan nggak perlu dicontoh. Cuman kalau ditanya masa kelamnya gimana ya, kalau kita nyerang ya rumah Mas pun kena, itu tapi dulu. Kalau sekarang kita selesaikanlah masalah-masalah itu dengan diplomasi. Langkah-langkah kalau ada kayak gituan, kita langkahnya dengan langkah-langkah kepolisian. Sekarang kan udahlah, ngapain lagi kita harus notorious. Notorious artinya memperlihatkan yang jelek. Toh kita udah terkenal bandelnya, sekarang harus kita ngeliatin yang positifnya. Jadi harus yang lebih baiknya dong. Kalau target pribadi, kalau rezekinya baik, Mas Bon pernah dulu anggota dewan, pemirsa. Kalau kesempatan sama umurnya baik, Mas Bon ingin mencoba kesempatan kembali menjadi seorang legislatif. Nanti di mana kita lihat aja nanti. Ya, kita lihat aja Mas Bon nanti nyaleknya dari mana. Karena Mas Bon tetap bercita-cita, ya ketika kita masih ada tenaga, masih ada nafas, kenapa sih kita nggak coba hal yang positif? Menjadi seorang legislatif kan hal yang positif. Dan Mas Bon pernah jadi loh. Pernah jadi, itu kan menjadi warisan buat adik-adik. Mas Bon yang bandel aja bisa jadi anggota dewan di Sumatera. Apalagi sahabat-sahabat yang tinggalnya di Bandung, di daerah, masa di kampung sorangan kalian nggak bisa sih. Mas Bon ke Sumatera bisa jadi. Kalian yakin bisa jadi dan kalian bisa lebih keren dari Mas Bon. Yang ke depan tadi, ya Mas Bon mau nyoba sekali lagi. Tapi kalau ke organisasi, apa cita-citanya Mas Bon? Sahabat-sahabat organisasi di Mas Bon, baik pengurus maupun anggota, harus ada di segala segi kehidupan. Harus bisa jadi, kalau rezekinya bagus jadi wali kota, jadi wakil bupati,
gitu kan, jadi anggota dewan, jadi pengusaha yang keren, jadi segala seluruh lini kehidupan sahabat-sahabat anggota XTC Indonesia baik pengurus harus keren semuanya dalam koridor hukum dong gitu. Jadi stigma yang selalu ada negatif nggak peduli deh, itu kan orang kan ada hater ada lover yang nggak peduli lah, yang penting gue selalu berlorakan yang baik. Kita bisa sependapat, bisa tidak sependapat dengan para warganet, ya silakan saja menilai XTC Indonesia. Tapi saya bertanggung jawab, saya foundernya, selalu mengeluarkan hal yang positif. Itu aja deh. Sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, XTC Indonesia setanah air, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di Asia Tenggara, bahkan sampai di Eropa, dimanapun juga kalian berada, pesan Mas Bon, satu, kalian harus berniatlah baik, berbuatlah baik, dan jadilah baik. Satu. Yang kedua, kalian harus bisa di akhir hidup kalian atau di masa hidup kalian, kalian harus menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi keluarga maupun orang lain. Ya, dan kalian bisa lebih keren dari pendiri. Mas Bon yakin itu, ya, keren. XTC Indonesia yang dulunya identik dengan klub motor kini berhasil merubah stigma negatifnya menjadi organisasi yang positif di kalangan masyarakat. Bahkan keberadaan Ormas XTC Indonesia telah diakui oleh pemerintah. Di bawah kepemimpinan baru Doni Akbar, XTC akan terus melakukan transformasi sebagai organisasi massa yang bermartabat. Hal tersebut disampaikan Doni Akbar usai pelantikan kepengurusan XTC Indonesia periode 2019 hingga 2024 di Kota Bandung. Doni mengatakan, kini XTC mampu merubah stigma negatif di kalangan masyarakat menjadi organisasi yang lebih bermartabat. Selain itu, membantu program pemerintah, XTC pun siap bekerja sama dengan pihak kepolisian menciptakan keamanan di tengah masyarakat. Di bawah kepengurusannya, Doni dan jajaran pengurus akan menindak tegas jika ada anggotanya yang membuat resah masyarakat. Sesuai visi misinya, XTC Indonesia itu akan menjadikan organisasi kemasyarakatan Indonesia yang berpikir positif, sehat dan sejahtera di tingkat nasional dan internasional. Jadi sementara itu, menurut Ketua Hamkam XTC, Ari Baba, untuk kedepannya XTC akan bekerjasama dengan pihak pemerintah, TNI, Polri, serta ormas lainnya untuk menciptakan kondusivitas di Jawa Barat, umumnya di seluruh Indonesia. Besar harapan kita dapat bekerja sama dalam menjaga Jabar kondusif dan Indonesia bersatu. Dalam menanggapi kasus yang beredar di masyarakat, kami sangat kooperatif dalam membantu pihak yang berwajib dan bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga kondusivitas Jawa Barat khususnya Indonesia. Selain akan bekerja sama dengan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, XTC pun akan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada para anggotanya yang mencapai ratusan ribu tersebar di seluruh Indonesia sehingga dapat menciptakan generasi muda yang lebih mandiri, produktif, serta bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Penjelasan tentang XTC atau Greaser, Creative Secretariat. Creative Secretariat adalah memang dibangun pada pemuda-pemuda Gria Mukti yang memang tergabung dalam Karang Taruna, sehingga memang juga kita berharap bahwa Greaser setiap harinya akan semakin baik, akan mengeluarkan virus-virus positif baik itu di lingkungan maupun di Kabupaten Purwakarta, sehingga kita harus sadar bahwa XTC berdiri di Gria Mukti dan kita harus membuat sejarah, we make it history di Purwakarta. Untuk masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Bang Hidayat. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Hidayat yang telah menyampaikan Qalbul Ilmi. Semoga acara kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir untuk masuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pelaksana kepada Dimas. Dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, anugerah kepada kita semua hingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani, diberi kenikmatan berupa kesehatan dan rohani untuk hadir bertatap muka di acara reuni akbar 2007 hingga 2022. Terima kasih juga untuk Ketua Karang Taruna dan jajarannya yang sudah membantu acara ini, dan juga Bapak RW dan sesepuh Perum Gria Mukti dan para RT. Terima kasih juga untuk para donatur yang membantu acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Udin, Bapak Sarkoi, dan juga Pak Inono dan Warung Mas Joko
sebagai sponsor. Terus sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari tokoh pemuda Perumahan Gria Mukti, Bang Hidayat. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RW 06 Bapak Nilwan, yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Yudhistir, yang saya hormati Panesat Karang Taruna 2021-2027 ya. Berapa tahun Pak? 5 tahun 26 Bapak Inono. Yang saya hormati Bapak-Bapak RT dari RT 1 sampai RT 9. Yang saya hormati para undangan, dan yang saya cintai para adik-adik saya yang ada di Grisel XTC Gria Mukti, dan para senior-senior sudah pada hadir angkatan 2007, 2015 sampai 2000 dan 2022. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, umur panjang. Di pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara reuni akbar 2007-2022. Saya tidak panjang lebar karena masih banyak acara ya Pak, masih banyak. Saya hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tokoh, pengurus RW, para donatur, dan adik-adik juga yang sudah bersedia menghadiri hari ini. Kenapa saya menamakan di sini adalah ada Karang Taruna dan Grisel XTC Pak. Sedikit aja, Karang Taruna Gria Mukti adalah Grisel XTC. XTC Grisel adalah Karang Taruna. Di 2007 kenakalan-kenakalan remaja memang terlalu tinggi ya Pak ya, karena mereka mencari jati diri, ingin memperkenalkan. Datangnya XTC itu adanya di perumahan Gria Mukti Pak, yaitu adalah adik saya Nando, Gom-Gom, Angga, Oki, dan rekan-rekan yang lain. Mereka memperkenalkan jati diri mereka di sini. Pada akhirnya mereka dikenal di Purwakarta. Nah, pesan saya untuk angkatan-angkatan yang sekarang, senior-senior kalian sudah memperkenalkan XTC di Purwakarta. Nah, yang saya minta kepada adik-adik, perkenalkanlah XTC kalian dengan hal-hal yang positif. Beliau kreativitas yang tinggi tapi positif. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Hidayat sebagai tokoh pemuda Perumahan Gria Mukti. Untuk masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari tokoh masyarakat Perumahan Gria Mukti atau Bapak kita semua, yaitu Bapak Insinyur Jurendra Yudhistir. Pada Bapak Insinyur Jurendra Yudhistir dipersilahkan waktu dan tempatnya. Saya ini termasuk yang kurang tinggi, jadi perlu di atas. Kalau di bawah kelihatan kepalanya doang. Cuman di atas ini ada tempat duduk. Ini miliknya Ustadz Udin. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya, berkat nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka
15 years anniversary, artinya 15 tahun peringatan ekstasi dan Karang Taruna di Perumahan Gria Mukti. Terima kasih kepada hadirin tamu undangan yang diundang maupun yang tidak. Pada malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka bersilaturahmi untuk menyaksikan kegiatan, salah satu kegiatan anak-anak muda kita. Dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menggelar acara ini. Ini barangkali adalah acara yang pertama. Tadi sama-sama kita melihat tayangan video. Artinya ekstasi itu ada 3 warna. Tadi katanya warna putih, ya kan, seperti bajunya Pak RT 5, Pak Iing. Kemudian ada lagi warna biru muda, dan terakhir ada warna biru tua. Berbicara ekstasi berarti kita berbicara Karang Taruna. Karang Taruna dengan ekstasi itu ibarat 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karang Taruna dan ekstasi itu berdiri tahun 2007 kalau nggak salah di Perumahan Gria Mukti. Ekstasi, nah kebetulan karena berdiri di Gria Mukti ditambah namanya ekstasi Greaser. Greaser itu, Gri itu adalah Gria Mukti, C itu adalah section, dan karena ini anak-anak motor, R-nya itu adalah road. Dulu Greaser itu menginduk kepada ini, Ikatan Motor Indonesia. Tadi kita lihat di tayangan tadi, tahun 2017 sudah berubah menjadi Ormas. Nah, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2007 sampai dengan 2018. Alhamdulillah saya dipercaya oleh adik-adik yang ketika itu warnanya baru biru muda. Saya ditempatkan sebagai pembina, dan tentu sebagai pembina ada suka dan dukanya. Karena warna biru itu angkatan pertama, termasuk Pak Hidayat, ini termasuk juga Bagas, ada Jupen, ada Marlen, ada Ando, macam-macam. Itu dulu suka motor-motoran dan suka berantem, bolak-balik berantem dengan ada moonraker lah. Berantemnya untuk menunjukkan identitas dirinya, menunjukkan apa namanya kejantanannya, ya. Sehingga pada akhirnya kita di Gria Mukti ini anak-anak muda dikenal bukan hanya di Purwakarta. Nah, dalam rangka menunjukkan eksistensinya, bolak-balik saya berurusan. Sebentar saya telepon Kapolres, sebentar saya telepon Komandan Kodim. Untuk apa? Karena bolak-balik anak-anak ini ditahan di Polres, ada yang sampai 7 hari. Hari ke-8 baru saya tahu, telepon minta supaya dikeluarkan. Bolak-balik seperti itu. Sekarang anak-anak itu sudah pada jadi orang, ya, sudah menjadi orang. Tadi kita lihat Yayat itu adalah ketua Karang Taruna yang pertama, ya kan? Kegiatannya kegiatan keagamaan, pernah juga mengadakan pengajian untuk anak-anak, kemudian ada olahraganya. Nah, di sana dulu saya menghimpun anak-anak muda ini dengan mengadakan pertandingan rutin setiap tahun. Ada pertandingan bulu tangkis setiap tahun, saya siapin trofinya. Kemudian ada lagi pertandingan futsal, ya, futsal. Nah, kemudian sesudah itu anak-anaknya sudah mulai dewasa dan sudah mulai tertarik untuk berumah tangga. Lalu mereka pindah. Sekarang masuklah ke generasi kedua, yaitu sekarang kalau nggak salah Majid ketuanya. Nah,
Indonesia itu ada yang namanya Mas Bon tadi kan? Mas Bon kan ya? Tadi kita lihat tadi kan? Mas Bon. Artinya tugas saya sebagai pembina Karang Taruna dan eksis ini sudah selesai. Karena di Gria Mukti ada juga yang namanya mirip-mirip Mas Bon, maka pembinaan ini kami serah terima, saya serah terima. Di sini namanya Pak Inono, tetapi bukan Pak Inono. Kalau di sana namanya Mas Bon, di sini namanya Mas Boy. Mana dia Mas Boy itu? Nah ini dia. Nah, Mas Boy inilah sekarang yang menjadi penasihat Karang Taruna dan eksesi. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan karena ini eksesi sudah berbentuk ormas, tentu ini menjadi mitra terhadap pemerintah desa, ya kan? Kemudian juga mitra terhadap pemerintahan di tingkat RW. Diperlukan adalah inisiatif dan solusi. Bila mana ada hal-hal kegiatan agama, kegiatan olahraga ataupun kegiatan sosial, anak-anak muda eksisi dan Karang Taruna wajib untuk membantu, berikan hal-hal yang positif. Sebaik-baiknya kita adalah yang bermanfaat. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf selama saya membina dari 2007 sampai dengan 2018 bila mana ada kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kita semua, yaitu Bapak Insinyur Zurendra Yudestir atas pidatonya. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak kita juga, yaitu Bapak Ketua Rukun Warga Perum Gria Mukti, Bapak Nelwan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Biar kelihatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat tokoh masyarakat, ada Bapak Yudestir, ada Bapak Ino. Yang terhormat juga Bapak-bapak Ketua RT 1 sampai 9. Yang terhormat juga ada Ketua Pemuda Bang Yayat. Yang terhormat juga ada Pak Ustadudin sudah hadir di tengah kita, terima kasih Pak. Yang terhormat juga ada Pak tamu-tamu undangan, baik itu dari lingkungan Perum Gria Mukti ini sendiri maupun ada undangan yang dari luar. Pertama dan utama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Rabbi bahwasanya atas karunia-Nya, berkahnya serta nikmatnya, khususnya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di lapangan Gria Mukti ini dalam rangka ulang tahun ya, atau anniversary ya, 15 tahun dari grup Grisa FTC ataupun Karang Taruna Gria Mukti yang tadi sudah dibicarakan. Tidak bisa dipisahkan antara Gria Mukti, Grisa FTC dan Karang Taruna RW 06 Gria Mukti. Terima kasih. Artinya dengan khususnya panitia yang telah anak-anak kita ya, artinya adik-adik kita yang telah melaksanakan ini dalam rangka ada nantinya tausiah, terus nanti adanya santunan anak yatim ya. Ini suatu kebanggaan, ini yang suatu positif. Kami dari pengurus RW khususnya hanya bisa mengucapkan terima kasih, apalagi hal-hal yang positif seperti ini. Kita juga tidak lupa kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas karunia-Nya, berkahnya ya. Artinya Nabi Muhammad kita ya telah baik sahabat, keluarga ya, selalu istiqomah sampai akhir zamannya. Dan saya juga mengharapkan sebagai dari kepengurusan, apapun kegiatan memang saya akan melibatkan anak-anak muda khususnya ya, Karang Taruna maupun Grisa tadi yang tidak bisa dipisahkan, akan terus berkoordinasi
kebetulan memang seksi kepemudaan dan olahraga adalah Bang Yayat ya, memang sedikit banyak biasanya artinya sambung lidahnya ke Bang Yayat ya, itu pertama. Terus nanti juga ada ketuanya, katanya sekarang ini ada masjid ya, kebetulan Naufal katanya ada sampai ke desa. Nah itu juga terima kasih, jadi ada orang-orang kita yang sudah ada di sana. Dan saya juga mengharapkan kalau melihat dari perjalanan ekspedisi Gria Mukti ya, dari tahun 2007 ada angkatan-angkatan katanya dimulai dari Mas Bagas ya, kita lihat sendiri dari Mas Bagas saja sudah ada ikut berkecimpung di desa. Artinya ini kakak-kakak kita, senior kita ini sudah sampai ke sana, arti sudah membuka diri. Nah kita adik-adik ini juga coba kita buka diri semua, khususnya di wilayah yang tadi itu prinsip organisasi ekstisi ormas ini tadi, bagaimana kita berbuat positif ya, semuanya berpositif lagi. Mungkin yang lama-lama nanti saya mungkin harapan dari saya ya, mungkin ada kakak-kakaknya yang senior-senior untuk memberikanlah sumbang saran bagaimana pengalaman-pengalaman mereka. Apapun yang kata tadi bilang Pak Pembina ya, Pak Yudhisthir katanya dulu masih banyak jadi diri, jadi sempat sekali hal-hal berbenturan fisik, memang betul ya, saya juga suka ikut juga kemarin juga terlibat di pengurusan ya anak-anak kita juga, tapi alhamdulillah dalam artian tidak ada yang sampai ya yang begitu lama ataupun urusan kepolisian itu lama, semuanya dijadikan damai semua, artinya tidak ada yang hal-hal sampai membuat orang tua ataupun ini ya terlalu khawatir, tidak bisa diselesaikan. Nah mudah-mudahan ke depan buat anak-anak kita ini coba kita lihat ya, berkarya, berkreasi. Saya juga kalau melihat seperti ini ya, saya juga berpikir salut nih. Kita lihat pemborong dari jalan drainase ini, itu juga katanya dari Karang Taruna. Nah bagaimana kalau kita anak-anak kita yang mungkin masih belum ada pekerjaan, kita coba ya dengan cara jalan apa, memang katanya wah susah Pak ada seperti ini, tapi kita coba ya, mungkin ada jalan keluarnya. Siapa tahu betul-betul kita pemuda Gria Mukti dan Grisar ini bisa berkarya dan berkreasi. Dan juga mungkin dari pengurusan ya mengharapkan nanti ada tausiah, ada hiburan ya, kita hiburan-hiburan ya, tapi tolong dijaga ya, artinya memang mohon maaf nih terutama kepada lingkungan, mungkin karena kita dekat di sini atas nama rukun warga, saya juga mohon maaf kepada lingkungan setempat yang dekat-dekat kalau ini ada terganggu acara ini. Dan kita juga khususnya anak-anak muda mohon maaf juga acara kita nanti hiburan kita jangan terlalu berlebihan lah ya, seperti biasa-biasa saja ya. Nanti juga mungkin panitia akan mengatur sampai jam berapa sih acaranya, kan begitu, nanti silakan saja. Yang penting kita di sini berkumpul, bersilaturahmi, semuanya damai ya, itu yang diharapkan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, dan mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW 06, Bapak Niawan atas nasihat yang diberikan kepada anak-anak Karang Taruna, ada adik Griser juga. Masuk acara selanjutnya yaitu adalah kesan dan pesan dari anggota Griser angkatan 2007. Kebetulan Griser di sini ada pendirinya, kepada Gom Leonardo Manik dipersilahkan. Selain itu juga saya pengen mengundang juga teman-teman yang memang di angkatan 2007, ada Rifki, ada Angga, terus juga adik kita ada Al-Majid sama Noval Wiratnari Hadi. Ayo sama-sama kita ke depan. Untuk memperkenalkan apa itu Griser. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk bapak-bapak yang sudah membantu untuk keberlangsungan acara ini ya Pak ya. Intinya sih nggak panjang lebar aja. Jadi memang dari awal 2007 itu kita cuman sebatas kumpul-kumpul biasa. Kebetulan dikoordinir sama Bang Ed juga, dan di samping itu kita juga yang namanya masih anak muda, masih menggebu-gebu gitu Pak ya, masih mencari diri gitu. Dan ketika kita keluar ya hanya cuma bikin masalah aja gitu Pak ya. Mungkin Bapak juga udah tahu, dan bisa dibilang dalam 1 bulan itu kita bisa ada beberapa kasus ya Pak ya. Ya bisa. Ya itu bukan prestasi yang baik sih sebetulnya. Cuman intinya walaupun saya udah nggak tinggal lagi di Gria Mukti, tapi masih tetap merasa dianggap keluarga sama orang-orang Gria Mukti. Ya ini, dan juga untuk teman-teman XTC yang sekarang masih eksis, kalau saya boleh menyampaikan, mending udah nggak usah ke hal-hal yang negatif lagi, baik itu berantem di luar, motor-motoran gitu. Ya cukup yang dulu aja yang udah ngerasain gitu, dan itu rasanya nggak enak gitu. Selain nyusahin orang tua juga bikin malu yang lain, bikin malu keluarga juga. Jadi kalau bisa, karena sekarang udah didukung sama bapak juga gitu kan, kalau bisa kedepannya lebih baik lagi mencari kegiatan-kegiatan positif. Kalau memang misalkan nggak tahu atau perlu bantuan, sharing-sharing ke Bang Yayat atau ke bapak-bapak RT yang lainnya. Aja sih Pak, dulu saya. Terima kasih. Ya mungkin nambah sedikit aja. Akan dilanjut sama Bapak Majid, maka. Ya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada para sesepuh dan tokoh-tokoh di Gria Mukti, termasuk Bang Yayat yang sudah mendukung penuh acara ini sehingga terlaksana. Ya mungkin ini mimpi kita selama ini, dari dulu baru tercapainya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Tanpa tokoh-tokoh di sini, tanpa perizinan, tanpa Bang Yayat dan tanpa donatur, acara ini tidak akan terlaksana. Yang kedua, untuk adik-adik kita ke depannya, saya minta berorganisasilah yang baik. Berilah kreativitas kalian, bukan kriminalitas. Udah bukan zamannya. Sekarang mah di mana-mana CCTV, kita bertindak sedikit aja bisa kedetek. Perlihatkan keluarga Gria Mukti bahwa kita memang sudah benar-benar berubah menjadi organisasi yang baik, menjadi organisasi kepemudaan yang bisa berkontribusi kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut oleh Pak Indra. Terima kasih. Nih kalau misalkan adik-adik mau tahu, ini nih abang-abangnya yang mendirikan Griser. Ya. Dimulai dari yang paling kanan ya. Di sini ada Bang Gonggong Leonardo Manik ya. Ini salah satu pendiri Griser. Kebetulan juga beliau udah angkatan dengan saya, angkatan 2007. Selanjutnya ada Angga. Bang Angga nih, Angga ya. Selanjutnya ada Arifki. Selanjutnya ada Indra. Jangan panggil Bang Bogel, tapi Indra ya. Indra, terus ada Aoki, terus yang selanjutnya ada Al-Majid, mungkin yang paling terkenal nih di sini nih ya. Ada Al-Majid ya. Ini salah satu memang juga pendiri dari Gria Mukti Seksirut, yang memang juga kita tidak bisa lepaskan dari Karang Taruna bahwa Gria Mukti adalah pendiri dari XTC di Kabupaten Purwakarta. Mungkin itu aja yang harus sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara yang sakral ya. Kita masuk acara sakral, yaitu penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat yang berbingkai untuk mengenang pemuda Gria Mukti, salah satu kawan sejawat kita juga yang telah mendahului kita ke alam kedamaian, yang akan diberikan oleh Bapak Insinyur Julindra Yudestir untuk Dede Kartika dan Arif Septiansyah.
Untuk yang mewakili Dede Kartika dan Arif Sartiansyah, beliau mohon untuk waktunya ke depan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin ada pesan dan kesan. Dimohon sejenak untuk mendoakan kedua almarhum, yang mana kedua almarhum ini cukup banyak berkiprah dalam membesarkan Karang Taruna dan Eksekusi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, masuk ke acara selanjutnya, yaitu ini acara yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Acara yang paling ditunggu-tunggu adalah sharing dan edukasi pemuda Geriser untuk pembina yang baru Geriser Gria Mukti Seksi Road kepada Bapak Inono Dahlan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semangat Mas Bon, Mas Boy. Semangat. Pengen di atas juga. Tapi kita harus sekali-kali ke bawah biar kita merasakan jadi orang bawah. Ya. Kalau di atas terus keenakan nanti. Baik, terima kasih panitia. Ini mau jadi bolot nih, Bapak dua, hormat Bapak dua, Ibu dua gitu ya. Yang terhormat Pak RW 06, yang terhormat Pak Yudhistir, Pak siapa yang depan lupa lagi saya tuh, Bapak Mary, Pak Ustadz Amin, dan Bapak-bapak semua ya, Ustadz Udin ya. Biasa saya suka bercanda sama beliau. Lan-jalan. Beliau orang Madura Pasuruan, saya orang Kalimantan Dayak. Baik, terima kasih pada panitia, rekan-rekan semua. Jadi saya cuman ini sharing ya, berbagi pengalaman ya, pengalaman saya dulu. Terutama juga saya mengucapkan selamat ya kepada Geriser dan Karang Taruna yang ke-15 tahun ini udah usia yang sudah matang kalau menurut saya gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Yudhistir maupun Mas Bon itu benar gitu. Saya yang merasakan sendiri dulu zaman saya masih ya sering berantem, jatuh di motor, patah tulang, nabrak mobil orang, nabrak motor orang, yang susah orang tua gitu ya. Jadi kepada teman-teman, kalau bisa jangan bikin susah orang tua. Untung aja dulu bapak saya itu dikenal sama orang gitu ya. Jadi pas polisi, dibawa kantor polisi, ngobrol, ditanya, dibentak-bentak, begitu tahu kita bapaknya siapa, langsung lembut mereka. Nah bayangkan kalau orang tua kita nggak dikenal gitu kan, bisa habis berapa keluar duit gitu kan. Nah makanya teman-teman kalau bisa jangan bikin susah orang tua gitu ya. Karena ridho orang tua itu sangat apa ya, sangat manjur. Jangan bikin ibu kita menangis. Saya dulu bikin ibu menangis, bapak pusing, saya berantem sama orang, mukul orang pakai genggam pistol, senjata tajam itu udah nggak aneh bagi saya itu, jujur. Tapi lama kelamaan wah, kalau saya begini terus mau jadi apa saya gitu kan, mau jadi apa. Makanya kita harus berubah. Habis itu setelah keluar
SMA, saya hijrah ke Bogor. Waktu itu kan saya di Kalimantan. Nah di Bogor masuk lagi ke daerah Tangsi kalau istilah kami itu ya. Ibaratnya tuh anak kolong lah. Begitu juga kehidupannya. Tapi alhamdulillah, kalau niat kita benar, niat kita tulus ingin berubah, insya Allah bisa berubah. Dan apa yang dikatakan Mas Bon tadi, banyak yang sukses. Teman-teman saya juga banyak yang sukses. Di Kalimantan ada jadi bos batubara. Jadi kalau kita mau berubah, ya tekad kita harus bulat, harus kuat. Niat kita harus kuat. Terus kita yakin kita pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin itu kalau kita pindahin matahari terbit, ngidupin orang mati, kita nggak akan bisa itu. Nah, jadi kepada teman-teman, yang penting satu, hargai, hormati orang tua, jangan bikin susah. Jadi kalau kita miskin, kalau kita susah, jangan salahkan orang tua, salahkan diri kita. Kalau kita susah, jangan salahkan keadaan, salahkan kita. Itu. Dan alhamdulillah gitu, dengan kita tulis, akhirnya kan hasilnya kan kita nikmati sendiri, bukan orang lain. Yang kedua itu, jangan pernah menganggap atau menilai orang rendah, siapapun itu. Kadang-kadang kan cari teman kan pengennya yang latar belakang bagus, jangan, siapa aja. Setiap orang itu pasti bisa berubah. Setiap orang pasti bisa berubah, nggak ada yang nggak bisa berubah. Nah, saya pun sekarang mungkin karena kelakuan saya dulu, ibu saya sekarang masih ada, ibu saya usianya 86 tahun. Sampai sekarang saya masih dianggap kayak anak kecil. Sering telepon saya. Kadang-kadang nggak dalam 5 menit telepon lagi, telepon Pak Agus tuh tahu tuh. Karena mungkin pengalaman saya dulu bandelnya, tapi alhamdulillah sekarang hindari itu. Yang penting kita tekad kuat, ingin berubah, kita ingin maju, kita ingin sukses. Kalau kita sukses, bukan orang lain yang merasakan, tapi kita. Bagaimana kita sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Dalam berteman, jangan pernah berpikirkan untung dan rugi. Tulus saja, kalau ada rezeki ya kita sama-sama, kita nikmati gitu. Insya Allah itu segala masalah, segala apa pasti kita diberikan kemudahan gitu. Mental yang kuat pasti orang itu ditimpa dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi jangan pernah lari dari masalah. Setiap orang pasti ada masalah. Jadi gitu ya teman-teman, jangan pernah merugikan orang tua atau bikin malu orang tua. Hormati, hargai, jangan bikin nangis orang tua, terutama ibu. Kalau kita bikin susah orang tua, yakin kita akan dibikin susah anak kita juga. Karena bukan orang lain yang merasakan, kita sendiri yang merasakan. Saya sendiri yang merasakan, gitu kan. Gitu. Jadi yang lalu biarlah berlalu gitu. Bagaimana kita ke depannya hal yang positif yang kita lakukan gitu kan. Seperti yang dikatakan Pak Yudis, terus Pak RW, apa yang dikatakan Mas Bon. Ya saya di sini dipanggilnya Mas Boy, padahal orangnya udah tua. Tapi jangan pernah takut tua. Yang penting yang buat teman-teman, intelektual kita tuh harus kita jaga gitu loh. Intelektual kita, terus apalagi selalu menghargai orang lain gitu ya, orang lain gitu. Terus motivasi diri kita tuh harus kita tumbuhkan, motivasi
kita harus jadi orang. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Matahari sama bulan ini kan membandingkan, kan tidak ada bandingnya matahari sama bulan. Matahari dan bulan bersinar sesuai dengan waktunya. Nah begitu juga kita, suatu waktu kita harus bersinar gitu, percaya. Ya bermanfaat bagi orang lain gitu kan, bermanfaat bagi orang lain. Nah dengan adanya organisasi ini, kita belajar bagaimana caranya kita berorganisasi, bagaimana caranya kita mengelola teamwork yang baik gitu kan. Insya Allah kalau kita sukses di mana organisasi, yakin di luar pun kita akan sukses bisa mengelola dengan baik organisasi. Yang penting jangan ada iri dengki, itu hilangkan. Harus saling support. Jangan malu kalau kita tidak tahu dan bertanya kepada orang lain. Kadang-kadang kan diri kita kan merasa pintar sendiri, padahal kita diciptakan tuh punya kelebihan dan kekurangan setiap orang itu. Dengan silaturahmi, dengan pertemanan kita bisa saling mengisi gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semoga teman-teman semua merubah mindset, pola pikir. Jadi dalam organisasi jangan menunjukkan atau menginginkan konfrontasi, tapi tunjukkan bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa kita menunjukkan nilai-nilai positif organisasi kita, anggotanya itu. Kadang-kadang kan emang dulu tuh emang kalau saya bilang kan anak-anak motor kan bajingan semua Pak, dan saya merasakan itu Pak, benar. Jadi kalau udah maklum lah, masih muda kan, dulu aja saya kan pernah dikeroyok orang, ada 8 orang tuh sampai hidung saya bengkok, tinggal datang ke pos Kodim, Om saya dikeroyok, mana orangnya? Langsung tuh diculik-culikin mereka tuh, ya aja tinggalin aja. Sekarang tuh alhamdulillah bisa kita hilangkan, karena yang rugi itu bukan orangnya, kita sendiri yang rugi gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya teman-teman semua rubah mindset, jadi bukan sebagai gangster lagi tapi biarin aja orang ngomong kita orang gangster, brengsek, biarin aja, tapi kita balas dengan tunjukkan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif yang kita tunjukkan. Nah, setiap orang pasti berubah, ada masa-masanya, Saya kalau nggak berubah, nggak tahu saya jadinya apa gitu kan. Kalau di Kalimantan, saya nggak tahu jadinya apa. Tapi karena emang akhirnya kita nikmati sendiri kan. Kalau saya nggak lari dari Kalimantan, nggak tahu tuh saya jadinya apa. Mungkin jadi. Dan saya paling anti minta bantuan keluarga itu Pak. Saya nggak mau. Jadi bagaimana kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa. Jadi anak nakal sukses dengan caranya sendiri, itu yang penting. Tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan kepada orang tua kita, gitu kan. Bahagiakan orang tua kita kalau kita sudah sukses, gitu kan. Itu yang penting. Jadi mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian, panitia. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin itu saya tidak menggurui, tidak, tapi hanya berbagi pengalaman gitu. Nah, saya juga kebetulan ini kan baru pertama kali ya diadakan, karena dulu memang saya sering di luar kota terus dulu, karena paling saya adanya Sabtu Minggu terbang lagi, kadang sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali. Jadi alhamdulillah sekarang saya lebih banyak di Purwakarta. Dan Kang Yayat sering komunikasi sama saya. Intinya kepada bapak-bapak sekalian, intinya selama niat dan hal positif yang akan dilakukan di tempat kita
kita sebagai orang tua akan mensupport. Makanya kemarin saya wanti-wanti Pak Yayat sama ketuanya juga, penting dananya gimana, saya bilang yang penting itu kan, ada kurang sedikit, kami yakin bisa dapat, yakin nggak, mikir gitu, nggak Pak, ya udah kita selesaikan, udah gitu aja, jangan berpikir kalau ada masalah, jangan dibikin masalah, bagaimana kita cari solusi, selesaikan itu. Jadi begitu ya teman-teman, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Inul Dahlan atas sharing dan edukasinya. Semoga memang juga ke depannya adik-adik bisa ke hal yang lebih positif lagi. Jangan ikutin abang-abangnya ya adik-adik. Jangan ikutin abang-abangnya, stop untuk pergerakan di jalannya. Kita sama-sama bangun XTC atau Greaser menjadi hal yang lebih baik lagi. Untuk acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim yang akan diiringi oleh sholawat. Untuk sholawat sendiri akan dipimpin oleh Bang Yayat. Kepada Bang Yayat dan Bapak Insinyur Juruhan Rai Destir, Pak Nelwan, Pak Boneri, dan Bapak Inul Dahlan untuk dipersilahkan. Anak yatimnya sudah siap semuanya? Dek silakan ya semuanya ke depan ya Bang. Depan. Coba siapa aja perwakilan dari Pak RT-nya, mungkin dari Pak RT-nya ya Pak, karena anaknya tidak datang. Dari RT berapa yang mau ada? Saudari Dina dari RT berapa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih kepada Bapak dan Hidayat untuk memimpin sholawat. Kepada adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, masuk ke acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Solahuddin. Kepada Bapak Ustadz Solahuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'd. Khabratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat baik sipil maupun pemerintahan, kepada Bapak Ketua RW Lingkungan Gria Mukti yang sangat saya hormati beserta jajarannya, kepada para RT dari 1 sampai 9 yang sangat saya hormati beserta jajarannya, Ketua Pemuda Lingkungan Gria Mukti yang sangat saya hormati, wabil khusus Ketua Panitia Pelaksana acara reuni akbar keluarga besar FTC Griser Tim Gria Mukti yang sangat saya banggakan, hadirin wal hadirat yang sangat saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan karunia-Nya, memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Semoga iman dan Islam itu tetap
tetap tertancap di dalam dada kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, beliau suri tauladan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuknya kepada kita berupa agama Islam, yang dengan agama Islam itulah insya Allah kita akan dapat selamat baik di kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya sangat hormati, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallah. Ya ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia, malam hari ini kita diingatkan oleh Allah berupa apa para hadirin? Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku menciptakan kamu semua dengan perantara seorang bapak, dengan perantara seorang ibu. Dengan kata lain, kita keluar di dunia ini mekanismenya melalui orang tua kita. Apakah Allah tidak bisa mengeluarkan kita secara langsung ke dunia ini? Kan Allah Maha Kuasa. Kok masih memakai perantara berupa orang tua kita? Itulah struktur Allah. Itulah kudratillah. Allah menjadikan seorang perempuan yang perempuan itu dikodratkan oleh Allah untuk melahirkan anak-anak mereka. Maka sejenak kita membayangkan betapa sengsaranya seorang ibu pada waktu mengandung seorang anak ini. Bulan pertama, kedua, ketiga sampai dia tidak mau makan, melihat makanan muntah, bau masakan muntah, mungkin juga melihat suaminya muntah. Ini bisa kita bayangkan, selama 3 bulan tidak mau makan, bagaimana rasanya? Mencapai bulan keempat, alhamdulillah dengan ridha Allah,
kondisi si ibu yang hamil ini kembali normal seperti semula, mau makan, mau minum, sayang lagi terhadap suaminya, makan yang bergizi demi kelangsungan si janin yang ada di dalam perutnya ini agar tumbuh dengan sehat. Waktu berganti 4 bulan, 5 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah seorang ibu yang hamil melahirkan seorang anak. Betapa sengsaranya seorang ibu waktu melahirkan. Betapa sakitnya seorang ibu waktu melahirkan. Tidak hanya materi, tenaga, bahkan nyawa pun ditaruhkan untuk mengeluarkan si bayi itu untuk melihat alam dunia ini. Setelah itu bayi keluar, dirawatlah bayi itu dengan penuh kasih sayang oleh seorang ibu. Dari bayi menjadi balita, balita menjadi remaja, remaja menjadi dewasa seperti kita kali ini. Apakah kita pernah berpikir bagaimana susahnya seorang ibu merawat kita dari bayi sampai dewasa? Maka dari itu untuk adik-adikku, generasi penerus lingkungan Gria Mukti, kamu lahir ke dunia ini tidak langsung bim salabim gede kayak gini, enggak. Maka saya menekankan kepada Anda, hormatilah orang tua, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang ada di bumi ini. Seandainya orang tua itu ridho kepadamu, maka Allah pun ridho kepadamu. Seandainya orang tua itu murka kepadamu, maka Allah pun murka kepadamu. Pernahkah orang tua kita itu menghitung-hitung jasanya pada saat beliau mengandung kamu, pada saat beliau melahirkan kamu, mengasuh kamu? Pernahkah menghitung itu semua sebagai orang tua? Seandainya seorang tua itu mau menghitung untuk hamil saja, bayi tabung 350 juta. Yang saya pertanyakan untuk adik-adikku remaja, sampai detik ini apa yang bisa kalian lakukan untuk orang tua kamu? Apa yang bisa kamu berikan untuk orang tua kamu? Jangan cuma bisa happy-happy saja sebagai seorang pemuda. Ini agak keras ini. Keras-kerasnya parutan, kelapa bisa jadi santan ya. Karena ini kewajiban saya untuk mengingatkan kepada Anda. Karena manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan lupa. Manusia itu terdiri dari dua kata,
yang satu man, yang satu nusia, digabungkan menjadi manusia. Apa artinya? Man itu orang, nusia yang dilupakan oleh Allah. Jadi manusia itu diberikan sifat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh pembina tadi, sehebat apapun Anda, secerdas apapun intelektual Anda, pasti ada di situ yang namanya lupa. Karena kodrat manusia diciptakan oleh Allah, diberikan kelupaan. Karena manusia adalah orang yang diberikan kelupaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lupa sebagai sesama manusia, sebagai sesama agama, kita wajib untuk mengingatkannya. Di saat kita melakukan kesalahan sekecil apapun, kok kita dinasehati oleh seseorang, terimalah itu. Karena nasihat itu adalah modal kesuksesan Anda untuk ke depan. Bukanlah nasihat itu untuk menjatuhkan Anda. Justru sebaliknya, itulah modal Anda untuk maju ke depan. Bagaimana kalau itu orang dinasehati tidak mau? Itu jelas sekali. Orang yang dinasehati tidak mau, berarti di dalam hatinya itu tumbuh suatu penyakit yang namanya sombong. Perlu diketahui para hadirin, iblis itu pada awalnya, pada permulaannya, makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling rajin beribadah, selevel dengan para malaikat. Kenapa pada akhirnya si iblis ini mendapat titel laknatullah dari Sang Maha Kuasa? Karena suatu peristiwa yang sangat sepele kalau kita pikirkan. Apa itu? Pada saat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dengan kun fayakun, maka jadilah Sayyidina Adam alaihissalam. Begitu Adam jadi, Allah menyerukan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Di saat Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud ini di dalam tafsirnya bukan berarti sujud seperti kita sholat, bukan sujud untuk menyembah Adam, akan tetapi sujudnya para malaikat kepada Adam ini untuk menghormati, karena sama-sama makhluknya Allah, meskipun beda jenis, beda level, beda intelektual, beda status sosial, kalau kita masih namanya makhluknya Allah, kita diwajibkan untuk saling menghormati. Di saat para malaikat itu sujud menghormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ternyata ada satu makhluk Allah yang tidak mau. Siapa itu? Illa iblis, terkecuali iblis laknatullah alaih.
wahai iblis, para malaikat aku suruh untuk menghormati kepada Adam. Mereka mau menghormat kepada Adam. Kenapa kamu tidak mau, iblis? Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, selamanya aku tidak akan menghormati kepada anak Adam, karena aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan hanya dari tanah liat. Ini menggambarkan status sosial yang jadi acuan iblis ini untuk tidak menghormati kepada Adam alaihissalam. Kenapa kamu tidak mau menghormat kepada Adam, iblis? Ternyata iblis ini tidak mau menghormati kepada Adam karena mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama. Yang kedua, wastakbara, iblis muncul rasa kesombongannya, mentang-mentang dia ahli ibadah, mentang-mentang dia ahli taat, mentang-mentang dia tercipta dari api, muncul kesombongan sehingga tidak mau dia menghormat kepada Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wakana minal kafirin, jadilah si iblis itu makhluk yang kafir. Apa itu kafir, Bapak? Yang suka digembar-gemborkan kemarin, kafir kamu, kafir kamu. Apa itu kafir? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 6. Yang namanya kafir itu orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain, orang yang tidak mau menerima kebenaran atas perbuatannya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya golongan orang-orang kafir itu, Bapak, sawa'un 'alaihim, sama saja baginya. Anzartahum, apakah Bapak ini memberikan nasihat kepadanya, am lam tunzirhum, ataupun Bapak tidak memberikan nasihat kepadanya, la yu'minun, mereka tidak akan percaya mau apakah Bapak itu memberikan nasihat atau tidak. Dengan kata lain, ucapan kita untuk dia, ucapan kita untuk si kafir ini mental. Makna kafir adalah orang yang menentang. Maka jangan sekali-kali kita berbicara kepada orang lain, mengkafirkan orang lain, karena kita tidak tahu di dalam jiwa kita pun mungkin ada kekafiran. Kalau melihat makna daripada surat Al-Baqarah ayat 6 tadi, maka pesan saya untuk adik-adik generasi saya, di saat sesepuh kita, orang tua kita memberikan pesan kepadamu, memberikan nasihat kepadamu, terimalah itu dengan lapang dada,
Karena itu adalah sekali lagi saya beritahukan modal awal untuk kamu mencapai kesuksesan atas apa yang kamu inginkan. Maka untuk itu para hadirin, di akhir dari tausiah kita ini, pertama, hormatilah kedua orang tua kita. Yang kedua, hilangkan rasa sombong di dalam hati kita. Karena kalau kita mau menghormati kepada kedua orang tua, insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kita menghilangkan rasa sombong kita, maka kita dapat menghormati kepada orang lain, apapun bentuknya, apapun status sosialnya, apapun kedudukan jabatannya. Caranya, bila kita melihat orang lain, lihatlah kebaikannya. Bila kita melihat diri sendiri, lihatlah kejelekan kita. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini berguna bagi pribadi saya, khususnya umumnya kepada para jamaah sekalian yang hadir pada malam reuni akbar ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Ustadz Salahuddin. Sebelum kita masuk acara hiburan, mungkin disampaikan untuk doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salahuddin. Sejenak konsentrasi kita tuju kepada Yang Maha Kuasa. Jiwa kita hadapkan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga generasi-generasi kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena generasi inilah yang akan meneruskan baik buruknya Gria Mukti. Semoga sekali lagi adik-adik kita diberikan kekuatan oleh Allah, termasuk kita. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidhana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana ya Allah min amrina rasyada wa hayyi' lana ya Allah min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara sudah kita lewati satu persatu sampai di acara penutup. Mungkin akan ada yang disampaikan oleh seksi acara dalam kegiatan reuni akbar keluarga besar Karang Taruna dan Resort Team Gria Mukti. Kepada Rilo Marwan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dari saya sebagai seksi acara reuni akbar pada malam hari ini. Kami dari panitia dan seluruh jajaran mohon maaf jika ada kesalahan atau waktu yang sedikit ngaret, mungkin itu memperlambat atau mengikis waktu yang sudah dijadwalkan. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kepada bapak-bapak tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Tanpa banyak berbicara lagi, untuk langsung saja ke acara inti. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rilo Marwan. Mungkin seluruh acara sudah kita sampaikan, sudah kita laksanakan semuanya. Mungkin acara penutup kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kita persilahkan kepada tim hiburan. Silakan hiburan kita malam ini. Sekaligus saya juga sebagai MC di kegiatan hari ini reuni akbar, saya izin pamit. Terima kasih banyak atas rangkaian acara-acaranya. Terima kasih banyak juga kepada panitia. Semoga di tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan ini lagi dengan cara yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.